Ini ada pakar yang bilang, Wah, apa tuh? menurut Bapak Sunarno, Sunarno? iya, Oh, siapa tuh? Pakar. suara pakar, Iya, seorang ya, pakar. suara pakar. Jadi grooming itu adalah, halo guys, balik lagi di Kupas Tuntas. Balik lagi di video Kupas kali ini bersama gua biasa, Anwar sebagai host Ya, dan Bapak Fando sebagai narasumber. narasumber. Apa kupas jadi? Kupas. Eh, Kupas adalah suatu momen yang lagi viral gitu. atau materi-materi yang lain yang bisa kita kupas gitu mas. Oh gitu. Mungkin yang dianggap tabu oleh masyarakat atau sakral gitu. Oh gitu. Kita bisa kupas. Oke, tabu ya? Oh iya, oke. Jadi kita mau bahas apa? Oke, jadi kita mau bahas grooming mas. Ya, apa itu grooming, Mbak? Grooming itu pakaian yang kita pakai, jadi Ya. penampilan kita gitu loh. Kita Mm-mm. itu apa yang dianggap sepele itu apa kayak gimana? Jadi orang itu banyak yang menganggap sepele tentang grooming ini. Jadi entah dia dalam bekerja atau gitu. melamar kerjaan, karena kan Nah. first impression mata orang itu langsung ke fisik gitu kan. Oh gitu. Jadi baju juga dilihat gitu penampilannya. Oh gitu. Benar. Itu sebenarnya penting atau enggak gitu? Penting maksudnya? iya. Grooming itu atau misalkan penampilan kita di area profesional kerja gitu kali Iya. ya? Oh gitu. Menurut lu penting nggak? Penting banget dong. Oh penting ya. Iya. Contohnya gimana pentingnya? Kan kalau misalkan untuk pekerjaan ya kan, itu kita dianggap rapi, berarti kelihatan kesan orang gitu, kita itu rapi gitu. Iya, Dari betul. segi pakaian juga udah kelihatan rapi, Iya. kerjaan juga rapi. Ya, gitu. Jadi juga enak dilihat ya. Iya, enak gitu. dilihatnya. Jadi kita juga, ya mungkin selain enak dilihat juga untuk percaya diri ya. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan udah ketemu orang, kitanya rapi, kitanya pede gitu kan, wangi juga terutama. Nah. Jadi ketemu orang juga jadi lebih enak. Benar. Orang juga mungkin akan respect juga ke kita Iya. gitu. Oh dengan penampilan gini yang punya effort gini, berarti dia ada niat nih untuk mungkin ketemu klien, mungkin nanti ketika meeting gitu atau ketemu teman-teman yang lain gitu. Benar. Kayak Kan gitu ya. kalau kita rapi juga dilihatnya enak gitu mas. Iya benar-benar. Kayak sekarang ini rapi banget Iya, nih. rapi banget. Oh tentang temanya Temanya grooming gitu kan, Iya. jadi rapi gitu. Biasanya lu pakai baju hitam gitu, sekarang pakai baju putih Iya, gitu. biasanya pakai baju seto. Iya, baju Iya. seto, baju andalan ya. Baju Keren, andalan. keren. Cuma ya, ini ada pakar yang bilang, Wah, apa tuh? menurut Bapak Sunarno, Sunarno? iya, Oh, siapa tuh? suara pakar. Iya, seorang Ya, pakar. seorang pakar. Jadi grooming itu adalah kerapian baik yang di dalam Hah? maupun yang di luar. Yang Oke. di dalam menyangkut sifat yang peduli kebersihan, tidak jorok, Oke. memiliki kebiasaan yang rapi. Heeh. Sedangkan faktor luar merupakan penampilan yang tampak seperti dalam berpakaian dan berdandan. Oh gitu. Benar. Jadi berarti bukan cuma luar doang dong, dalam juga perlu dong. Iya. Tapi kan kalau misalkan eye contact nih, yang pertama kali kan luar nih ya kan. Kalau kita mendalam, maksudnya kita temenan sama orang yang rapi, mungkin dalamnya juga bisa kelihatan gitu. Ya betul. Ya cuma ada istilah juga tuh, don't judge a book by a cover. Nah itu gimana tuh kalau kayak gitu tuh. Jadi kita jangan lihat juga dari penampilannya gitu. Berarti kata si pas apa? Sunarno. Itu benar juga. Iya. Jadi jangan cuma di luar tapi di dalam juga bagus gitu. Nanti ketika udah sebenarnya kan penampilan itu pendukung ya, bukan berarti menggambarkan semuanya kan. Kalau misalkan dilihatnya udah enak, ya di dalamnya juga harus diasah juga gitu. Jangan cuma menang penampilan doang atau misalkan menang ganteng doang gitu kan. Gitu. Misalkan nih kayak lu nih menang ganteng doang nih misalkan gitu. Enggak juga. Oh enggak juga. Saya nggak merasa ganteng. Oh gitu. Ya misalkan kalau misalkan udah enak dilihat terus di dalamnya soft skill-nya juga bagus, orang juga pasti akan jauh lebih respect gitu kan. Karena kan lu balik lagi tadi first impression kan. Ketika dilihat pertama kalinya tuh, oh ternyata menyenangkan nih, melihatnya tuh enak gitu. Tapi ketika diajak ngobrol ngawur gitu kan, terus kemudian etika ngomongnya nggak ada, terus etika kerjanya juga nggak ada, ya orang juga akan menutup mata terkait itu gitu kan. Jadi penampilan itu bagus memang ketika first impressionnya aja gitu kan. Jadi untuk ngebuka, untuk mengawali kita ketemu orang tuh rapi gitu kan, wangi itu semua udah bagus. Jadi sisanya tuh tinggal melanjutkan yang kita punya gitu. Jadi jangan cuma tampang doang gitu. Benar kata si Pak Sunar. Benar itu. Benar ya. Tapi yang paling penting sih kalau menurut gue ya,
Tetap dalam diri sih gitu ya gitu karena kan ada orang yang punya stylenya masing-masing, ada orang yang punya kerapihannya juga masing-masing. Ya mungkin gue begini aja tuh menurut gue udah rapi misalkan gitu ya. Jadi gue percaya diri nih ketika gue begini dengan ketemu klien tuh udah oke lah gitu kan. Dan mungkin lu kayak gini baru nih percaya diri Lu gitu percaya kan. diri, Ya dengan menggunakan yang gue pakai tuh nggak ini gitu. Jadi pakaian itu juga menunjang kepercayaan dirinya seseorang yang ini apa namanya yang memakai baju itu juga gitu. Jadi bukan cuma enak dilihat sama orang tapi bikin rasa percaya diri juga makin tinggi gitu. Iya sih. Ya kan? Cuman ya kalau misalkan penampilan tuh kayaknya nggak etis sih Mas ya. Kalau misalkan masuk ke dalam dunia kerja gitu. Kalau misalkan orang yang kurang rapi, jorok gitu ya. Kayak ke kerjaan ngaruh gitu ya. Apalagi kayak seorang HRD mau interview si betul. calon karyawan gitu kan, nggak rapi. Saya sering banget tuh Mas ketemu kayak gitu tuh. Gitu. Terus ke kantor naik bawa ini apa namanya cengker gitu, nyeker gitu. Nggak nyeker juga sih maksudnya. Kayak dia butuh kerja, dia mau ngelamar kerja, kayak rambut acak-acakan, baju kayak nggak rapi gitu. Kan jadi kayak kesannya gimana gitu Mas? Ya itu balik lagi ya. Maksudnya kan ketika kita mau masuk ke sebuah perusahaan, kan kita harus menjual diri kita kan. Ya baik dari luar atau mau dalam gitu kan. Dan tergantung juga nih kalau misalkan HR melihat posisi di bagian tertentu memang harus rapi dan style-nya dinilai, ya nggak ada masalah juga gitu kan. Makanya kita datang dengan style yang memang diinginkan divisi tersebut. Misalkan contoh kita divisi sales misalkan, ya kan berarti harus rapi gitu kan, karena dia mewakili perusahaan mewakili perusahaan membawa produknya juga menarik gitu. Customer juga. Betul, ketika ke customer dia membawa nama perusahaan gitu kan. Masa perwakilan kita ucel, degil gitu kan, itu pasti jadi penilaian juga gitu kan. Tapi kalau misalkan dia nyarinya yang back office nih gitu kan, mungkin bagian purchasing aja atau procurement gitu kan. Tapi ya udah dia mungkin tidak menitik beratkan terhadap penampilan gitu. Kalau mungkin lebih kepada soft skills-nya aja, karena dia nggak harus ketemu siapapun gitu kan. Misalkan contohnya gitu. Jadi atau accounting gitu kan, yang jarang ketemu orang atau misalkan jarang menjalin bisnis ya gitu kan. Itu kadang tidak perlu diperhatikan untuk penampilan. Nah, tapi balik lagi kalau misalkan rule perusahaan itu memang harus rapi, gitu kan ya nggak masalah juga gitu. Dia tetap harus menilai dari sisi kerapian gitu. Tapi ya, saya pernah lihat tuh Mas kayak banyak larangan-larangan gitu, buat terutama cewek atau cowok gitu. Cara dia berpakaian, misalkan cowok itu harus kayak pakai ikat pinggang gitu. Udah kayak sekolah ya. Kayak sekolah gitu kan. Kalau misalkan kayak pakai ikat pinggang di strap. Iya betul. Dihukum gitu sama gurunya. Ya, jadi kayak grooming tuh penting banget sih. Cuman kadang suka disepelein aja gitu. Ya. Makanya kalau menurut gue sih penting bagi suatu divisi tertentu ya gitu kan. Gak semuanya harus begitu ya, tapi rapi itu kan nggak salah juga sebenarnya. Berpenampilan rapi, menarik juga nggak ada salahnya juga sih gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kan banyak yang freelance gitu kan, yang dia cuma kerjanya di belakang layar kan, dia nggak usah pakai baju yang gimana juga gitu kan. Tapi kalau startup tuh Mas, startup biasanya lebih santai ya. Divisi tertentu sih, gue balik lagi nggak semua startup semua santai ya, tapi biasanya mereka tidak ada rules untuk berpakaian gitu, tapi biasanya lingkungannya justru yang membuat mereka harus dibuat rapi gitu. Kadang lingkungannya tuh, kok dia udah setiap hari pakai kemeja misalkan, cewek-ceweknya pakai blazer atau misalkan pakai dress panjang gitu. Akhirnya mereka, masa gue pakai kaos sendiri sih gitu kan. Nah itu akhirnya kan minder gitu kan. Nah, jadi balik lagi itu biasanya di lingkungan juga. Kadang kan kita ngeliat ternyata kita misalkan bisa aja setiap hari kita udah rapi nih gitu kan. Kita merasa inilah penampilan saya. Tapi ngeliat orang yang lain tuh kok cuma pakai kaos aja, santai banget segala macam. Nah kita bisa aja ke bawah sama sana gitu. Jadi kita bisa ke bawah sama lingkungan kita bahwa ya udahlah nggak usah rapi-rapi banget ya kantor gitu. Yang penting apa sih gitu kan gitu. Cuman kalau yang memang berhubungan dengan klien, kolega atau misalkan dengan partner gitu kan, di mana dia harus menunjukkan atau mewakili suatu perusahaan, menurut gue itu penting banget gitu. Nggak bisa kita asal-asalan
gitu kan, asal-asalan pakai baju gitu kan. Jadi itu menurut gue sangat penting karena balik lagi ketika dia ngelihat kita, ya dia adalah ngelihat perusahaan kita juga, entitas kita. Oh kok yang diwakilkan nggak bagus ya, nggak rapi ya gitu kan. Jadi itu yang menurut gue sih itu bagian pentingnya adalah di bagian situ gitu lah. Berarti beda divisi, beda groomingnya ya. Iya menurut gue sih masih dalam tahap kesana ya. Kayak perbankan, terus perhotelan. Ya betul. Apalagi perhotelan lah ya, lebih spesifik. Iya. Kayak table manner-nya. Iya betul. Kalau itu kan, nah itu kan di divisi sendiri tuh perhotelan pun back office-nya kan ada accounting-nya, mungkin ada tim desainnya yang nggak harus ketemu dengan yang di depan gitu kan, nggak usah rapi-rapi banget gitu. Tapi kalau yang di bagian depan kayak misalkan resepsionisnya, housekeeping-nya gitu kan, itu kan semua ya harus rapi kan gitu. Kalau misalkan nggak rapi ya dia tidak menggambarkan hotelnya tersebut gitu. Kayak kontraktor juga. Kontraktor kan kalau misalkan kerja dia harus pakai pakaian komplit kan. Kayak rompi, helm gitu. Helm juga saya pernah baca tuh Mas. Ada berbagai macam warna kan. Ya betul. Yang putih untuk siapa, kuning untuk apa, dan siapanya gitu kan. Nah kalau misalkan yang kita lihat di kontraktor itu gitu kan. Nah itu biasanya mereka berdasarkan SOP-nya mereka. Gitu kan, misalkan kan di setiap kontraktor juga ada divisi-divisinya masing-masing. Ya kan, mereka mau mengidentifikasi itu berdasarkan apa? Berdasarkan warna baju kah? Berdasarkan mungkin tadi helmnya kah? Gitu kan. Jadi itu bisa tahu, oh ini dari divisi ini ya gitu. Atau misalkan ini dari eksternal atau ini dari internal. Atau misalkan dari tamu juga helmnya beda lagi gitu. Jadi orang bisa tahu mana yang karyawan, mana orang dalam mana yang orang eksternal gitu. Dan mereka kan pasti rata-rata berseragam gitu ya. Nah itu juga menandakan identifikasi mereka gitu. Karena kita harus melihat gitu. Kalau misalkan dalam proyek itu ya kadang kan misalkan kayak kontraktor di luar gitu. Itu kan orang bisa akses masuk ke situ aja ya kan. Jadi kan ada celah untuk masuk gitu. Jadi kita pengen pastikan bahwa nggak ada orang luar yang bisa masuk ke sana. Dan kalau misalkan ada orang luar pun ketahuan gitu. Dia pakai bajunya yang mana gitu. Gitu. Tapi grooming itu menggambarkan kedisiplinan nggak sih Mas? Oh iya pasti dong, pasti dong. Kan balik lagi disiplinnya jangan terlalu luas ya, disiplin terhadap diri sendiri aja gitu. Kalau misalkan groomingnya harus rapi dan misalkan rules di perusahaannya juga harus seperti ini, ya kita harus ikutin rulesnya juga terhadap si pakaiannya ini gitu. Misalkan nggak boleh pakai celana robek-robek gitu. Misalkan tadi yang nggak boleh pakai harus pakai sabuk gitu kan. Nah itu kan rules juga kan gitu kan. Ya positifnya mungkin kenapa begitu? Mungkin di kantornya mereka sering divisit oleh orang eksternal. Ya mungkin sama prinsipal. Tapi ya jadi ketika prinsipal datang udah nggak perlu ribet lagi tuh cari sabuk apa segala macam. Semuanya udah rapi semua gitu. Jadi kita nggak tahu gitu kan. Bahwa ternyata di prinsipal itu punya rules bahwa harus rapi ya. Mejanya harus kayak gini ya. Nggak boleh ada yang kucel segala macam gitu. Jadi ketika ada orang prinsipal datang pun udah nggak usah ribet mau pakai apa lagi gitu. Berarti sebegitu pentingnya lah ya si grooming ini. Lalu tipikal yang mana? Suka yang rapi atau yang? Kalau saya lebih suka yang rapi dong Mas. Oh gitu. Setiap hari rapi dong berarti. Rapi di sini ya. Iya. Di sini enak banget sih. Gitu. Santai, cuman maksudnya nggak terlalu kayak ngekang banget harus pakai baju apa, yang penting rapi sama sopan. Iya betul. Soalnya saya pernah nemuin Mas satu perusahaan ya. Iya apa tuh? Saya masuk itu wajib banget harus pakai kemeja putih, celana hitam, sama sepatu pantofel. Oh gitu. Padahal itu kayak itu apa ya, perusahaan biasa sih. Oh gitu. Dan saya harus dibotakin rambutnya. Loh, itu kayak anak kayak akpol ya kan jatuhnya kan. Kayak ospek juga. Ospek juga. Oh gitu. Iya. Ya, karena akibat grooming itu kayak bikin kerja pun nggak nyaman sih Mas. Oh gitu. Kalau menurut saya. Nggak nyaman, udah akhirnya saya nggak bisa lanjutin gitu. Oh gitu. Dia harus dibotakin dia? Harus dibotakin. Oh, kenapa harus dibotakin? Saya nggak tahu alasannya apa. Oh gitu. Tapi harus dibotakin, maksudnya baju putih, celana hitam gitu kan. Kan kalau saya ini baju putih harus ngecek kan, ukurannya maksudnya harus beli lagi gitu kan. Kalau misalkan kemeja warna lain, saya mungkin ada gitu, batik gitu. Oh, lu di pabrik gitu bukan? Kantor sih, kantor startup sih harus. Startup biasa aja. Startup biasa. Cuman rambut harus dibotakin gitu. Oh gitu. Jadi semua orang teman botak semua dong?
Yang cowok, yang cewek Oh iya, enggak. yang cewek Iya. ya. Serem juga sih Nah, kalau dia itu. botak ya. Gue juga gak mau kerja di situ sih. Ngeliat cewek botak. Ya bukan Ngeri, apa-apa. ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kayak ngaruh juga gitu loh, beban Iya, iya, iya. jatuhnya. Jadi lu nggak nyaman harus Nggak happy berpakaian juga. seperti itu tiap hari gitu. Iya. Oh ya, baru tahu sih ada startup yang kayak gitu ya, Ada gitu kan. Apa untuk menandakan kalau lu orang baru gitu kan, atau itu nggak tahu juga sih. Mungkin nanti kalau misalnya saya udah lama, mungkin mungkin- panjangin gitu iya, ya. boleh gondrong lagi gitu kan kayak. Oke mas, Nah, kita lanjut ya. Iya. Kita ke apa namanya? emang sempat berhenti tadi. Kita aja tadi sempat berhenti. Tadi ya? saya agak Ya. flu gitu. Oh gitu. Ya. Jadi bersihin dulu dikit. Oke, apa lanjut apa? Bahas apa kita? Iya. Apa ya? Berarti grooming itu ada sangkut pautnya sama personal hygiene deh. Maksudnya kayak kesehatan diri sendiri juga gitu ya. Oh, Karena dia grooming udah bagus, udah rapi, ngaruh juga kan kesehatan kita gitu ya mas. Iya. Menurut lu ada nggak, ada pengaruhnya nggak menurut lu? Kalau saya sih, menurut saya sih ada. Oh, Karena kan ada. kita udah rapi, bersih, nggak mungkin dong kayak ada bakteri-bakteri. Oh, bakteri, lebih ke bakteri ini. Bakteri kan masuk ke tubuh kita. Iya, benar-benar. Atau kita jorok, bau, nggak pakai parfum, Oh, iya. itu juga penyakit juga kan Iya, contohnya. Kalau kalau gue lihatnya dari sisi psikolog aja kali ya. Psikologi ya, bukan gue nggak ahli psikolog juga. Jadi kalau orang apa ya, yang tadi itu, misalkan kalau misalkan kita pede sama baju kita yang kita pakai gitu, terus orang juga ngelihatnya seneng, jadi kan ada orang yang pengen berinteraksi sama kita, ya kan, berarti kan auranya kita tuh positif gitu, sehingga jadi ketika dapat aura positif sama positif, ya udah jadinya kan plus juga kan, plus dong, Plus tambah plus. ya positif dong, ya jadi orang juga enak gitu. Jadi kita juga dapat aura yang positif dari teman-teman kita, ngobrol segala macam enak, nyambung misalkan. Jadi kitanya juga dibilang ya sehat-sehat juga gitu. Selain tadi bakteri-bakteri yang lu bilang itu ya gitu kan. Ya kalau misalkan ini bukan masalah groomingnya kan masalah kejorok ya, lebih kejorok gitu ya. Maksudnya lu setiap hari nggak ganti baju misalkan gitu. Bisa jadi. Bau badan misalkan gitu ya. Ya itu kan berarti memang akan ada bakteri, dan itu juga ya bikin kita nggak nyaman juga. Berarti kan kalau kita menimbulkan aura yang seperti itu, berarti kan aura negatif juga gitu, sehingga orang juga nggak mau tuh berteman sama kita gitu. Akhirnya kita dijauhi, jadi minder gitu, ke stres gitu kan, masuk rumah sakit, tipes gitu. Gila gitu. Ya nggak jadi gila juga sih gitu. Makanya kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan pakaian kita positif, pasti mengeluarkan juga aura yang positif juga ke teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalkan orang yang negatif ketemu negatif, bukan Ya, jadi positif. positif buat mereka. Jadi mereka punya komunitas bahwa sesama aura negatif gitu kan. Sama-sama yang groomingnya jelek gitu kan. Ya biasanya mereka akur-akur aja. Contoh misalkan nih paling sepele ya. Grooming juga mungkin kayak contoh rokok lah. Ya kan, lu setiap ketemu klien tuh harus ngerokok dulu misalkan gitu kan. Kan baunya kan bau rokok kan. Iya. Terus lu tiban sama bau parfum lu misalkan gitu kan, bau parfum ketemu rokok kan jadinya enak gitu kan, orang juga kayaknya males gitu. Terus orang kalau udah ngenyum orang bau rokok tuh kayaknya kesannya gimana gitu, jorok aja gitu kan gitu. Terus nafasnya juga jadi gak enak ya kan, jadi itu kan udah pasti diterima sama kliennya juga udah gak enak gitu. Makanya kalau misalkan lu gak ngerokok gitu, apalagi kalau kita misalkan naik motor ya misalkan gitu, udah mau bawa asap gitu kan, udah bawa asap daun mogot ya kan gitu kan. Terus ketemu rokok lagi gitu kan, terus lu timpa sampai parfum, itu wanginya udah segala rupa gitu. Jadi udah pasti kita mau present something pun udah gak enak aja hawanya gitu. Makanya kalau bisa sebelum kita ketemu klien ya rapih dulu lah gitu kan. Mandi terutama. Lu jarang mandi kan lu? Sering mas. Oh sering mandi ya? Masih nggak pernah mandi. Mandi lu guyur-guyurnya pakai gayung juga atau pakai apa? Baskom. Oh pakai baskom ya. Jadi begini dong. Langsung gitu. Kayak dia terjun. Kenapa sih selalu menjudutkan saya gitu? Enggak, nanya gue nanya. Kayak aneh banget. Iya. Badan gede nggak boleh pegang gayung gitu. Boleh, tapi kan kayaknya cuma dikit dong gitu. Paling pakai setengah badan doang gitu. Sisanya kan ke bawah tuh kemana gitu. Ya pakai gayung. Pakai gayung dong. Ya. Batok kelapa. Gitu. Mas, jadi udah mulai tercerahkan nih. Tercerahkan. Tiap hari lu bakal pakai baju ini lagi? Enggak? Harus sih. Ya? Harus. Harus ya? Iya. Kemeja terus ya? Kemeja terus. Awas ya, nanti di video nggak pakai kemeja ya? Iya Dikupas tuntas nanti kalau nggak pakai kemeja, awas ya? Batik lah minimal. Oh iya, minimal batik lah. Batik.
Ya. Tapi emang nggak boleh pakai korseto gitu. Boleh banget. Nah itu kan rapi juga tuh. Di double aja lu pakai kemeja lagi gitu. Gitu. Ya, atau lu pakai jaket, pakai blazer atau apa gitu. Bagus. Beli jas lah. Ya, boleh beli jas juga silakan. Jas hujan. Iya, jas hujan juga boleh. Mas, mungkin ada tips-tips. Gak ada sih, War. Tips. Mau tips apa dari gua? Ya mungkin ada tips tambahan. Oh, gitu. Kalau nggak ada nggak apa langsung tutup aja gitu. Ini buat yang nonton nih. Buat yang nonton dong. Oh, gitu. Atau buat lu nih. Yang nonton mas. Buat yang nonton gitu. Kalau saya mau itu buat saya nggak apa ya. Iya buat lo yang buat nonton. Iya nih. buat saya dulu dah. Buat yang nonton aja lah ya. Ya udah terus aja mas. Saya juga nggak apa-apa. Oh iya gitu ya. Sekalian gitu. Iya ya. sekalian. Oke. Jangan lupa mandi. Iya betul itu satu. Penting loh. Ada orang nggak mau mandi loh. Iya kan? Iya. Si jorok itu. Jadi buat teman-teman nih, ya kan. Gimana bilangnya ya? Pokoknya penampilan itu bisa dibilang penting ya. Jadi kalau gue tuh bilangnya gini, kita tuh harus jadi bunglon gitu. Jadi, itu? Bunglon apa? Jadi bunglon tuh bisa menyesuaikan di mana kita berada gitu. Nggak harus setiap hari kita rapi, tapi ketika suatu tempat menuntut kita untuk rapi ya rapi, ya kan. Tapi suatu tempat yang tidak menuntut kita untuk tidak rapi ya kita juga tetap menyesuaikan. Karena kan bunglon nih ketika lu taruh di tempat kuning dia akan jadi kuning, ya kan. Ketika dia bawa tempat hijau jadi hijau gitu kan. Jadi dia bisa menyesuaikan. Nah kita juga bisa menyesuaikan. Jadi setiap kita mau ketemu sama orang, dilihat dulu jabatannya apa gitu kan. Terus kemudian kita mau presentasi atau ngobrol-ngobrol biasa gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan. Apalagi di dunia profesional ini, kalau bisa dipersiapkan ketika kalian mau pitching sama klien gitu kan. Jadi semuanya juga udah enak gitu. Ketika udah dilihatnya enak, terus isinya juga enak ya kan. Isi di otak juga enak. Jadi customer juga lebih percaya sama kita gitu. Oke. Mantap. Ya. Ada tips buat saya juga? Nggak ada. Nah. Berarti, itu sekalian aja buat lu itu. Kan saya udah menyesuaikan mas. Iya. Saya mau ketemu CEO nih. Rapi. Oh iya betul. CEO SPL. Iya. Oke. Makasih Mas Pando atas masukannya tentang grooming. Kayaknya penting nih. Hari ini kayaknya lebih penting nih. Lebih penting. Karena kan buat penampilan juga kan. Closing katanya. Kelamaan lu penting aja. Oke, thank you Mas atas masukannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa follow juga Instagram Seto Konsultan. See you in the next video. Bye-bye.